Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Miss Cat. Di video saya kali ini, saya akan menceritakan satu kisah yang pernah benar-benar terjadi saat saya dan keluarga saya masih tinggal di kota Babat, Lamongan, saat saya masih kecil dulu. Semua bermula di tahun 87 saat bapak saya memboyong kami dari Malang ke kota Babat, Lamongan karena proyek bangunan yang sedang dikerjakan oleh bapak saya saat itu terbilang cukup besar dan akan memakan waktu yang lama dalam proses pengerjaannya, sekitar 3 tahun. Saat itu usia saya masih sekitar 4 tahun saat pertama kali datang ke kota Babat. Bapak bukan satu-satunya pekerja yang membawa keluarganya saat itu. Ada beberapa teman bapak dan pimpinan proyek juga saat itu yang sama-sama berasal dari Malang yang juga memboyong keluarganya ke sana. Kota Babat adalah kota tua dengan banyak bangunan bekas kolonial Belanda. Jalan Raya Babat Lamongan, alamat kami tinggal dulu itu merupakan ruas jalan bagian dari jalur Anyer Panarukan yang dibuat oleh para pekerja rodi zaman Belanda. Jalan yang menghubungkan kota Lamongan dengan kota Tuban ini merupakan akses satu-satunya yang setiap hari dilalui pengguna jalan dari Surabaya, Bojonegoro, dan Jombang maupun sebaliknya saat itu. Di kota Babat, kami semua tinggal di satu bangunan tua mirip bangsal besar dengan beberapa ruangan di dalamnya yang berada di satu area dengan proyek rumah yang dikerjakan oleh bapak dan teman-temannya. Sepertinya kompleks bangunan tua dan bangsal tempat tinggal kami itu adalah salah satu bangunan sisa zaman kolonial Belanda. Bangunan utama yang ada di kompleks itulah yang dihancurkan dan dibangun rumah baru yang dikerjakan oleh Bapak. Ruangan-ruangan di bangsal itu kemudian disekat lagi untuk dijadikan kamar bagi para pekerja dan keluarganya. Kamar-kamar itu pun masih lumayan besar untuk ditinggali satu keluarga. Satu kamar masih bisa disekat-sekat lagi untuk membuatkan kamar bagi anak-anak mereka. Makanya walaupun membawa keluarganya, para pekerja di proyek itu merasa nyaman dan betah tinggal bersama keluarganya sampai beberapa tahun. Proyek rumah yang dikerjakan Bapak dan bangsal tempat kami tinggal itu adalah milik salah seorang konglomerat di kota Babat yang sangat terkenal kala itu. Haji Yasin namanya. Rumah megah yang seperti istana sultan saat itu berlokasi dekat dengan beberapa tempat dan bangunan legendaris di kota Babat, seperti toko Wingko Lowland Ing, bekas gedung Korps Cadangan Nasional atau yang dikenal dengan gedung CTN, kemudian gedung Garuda yang berada di Jalan Raya Babat Lamongan yang merupakan pusat kota Babat saat itu. Selain itu, lokasi rumah Haji Yasin juga tidak terlalu jauh dengan lokasi jembatan Kembar Widang yang membentang di atas sungai Bengawan Solo yang juga mengalir melewati kota Lamongan. Jembatan Kembar Widang yang saat itu baru beberapa tahun diresmikan merupakan satu-satunya akses menuju kota Tuban dari Lamongan. Meskipun sudah 33 tahun yang lalu, tapi pengalaman tinggal di kota Babat akan selalu membekas di ingatan saya. 3 tahun tinggal di proyek dengan semua teman-teman bapak kala itu membuat saya dan kakak saya sangat akrab dengan anak-anak para pekerja yang lain. Kakak saya dan beberapa anak pekerja yang lain bahkan sempat bersekolah di sana. Mungkin kelas 1 atau kelas 2 SD, saya tidak ingat persis. Kadang keluarga kami dan para pekerja yang lain menghabiskan waktu bersama dengan nonton film di bioskop Garuda yang terletak di seberang jalan tidak jauh dari bangsal tempat kami tinggal. Gedung bioskop itu juga merupakan bangunan tua sisa peninggalan Belanda dan sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 93 saat popularitas film dalam negeri mulai meredup dan sudah beralih pada tayangan sinetron di TV sejak bermunculannya TV-TV swasta awal era 90-an. Selain akrab dengan anak para pekerja yang lain, kami juga akrab dengan tetangga yang merupakan warga asli Babat seperti Bude Zainab saat itu dan Bani, tetangga kami kala itu, yang akrabnya sudah seperti keluarga kandung kami. Biasanya saat saya sendirian dan teman-teman yang lain belum pulang sekolah, saya biasa menghabiskan waktu di rumah Bude Zainab atau rumah Bani ini.
yang bersebelahan dengan rumah Haji Yasin. Bahkan kalau sudah main di rumah Mbak Ni ini, saya bisa dari pagi sampai sore main dengan kucing-kucingnya. Rumah tempat tinggal Mbak Ni ini juga merupakan rumah lama peninggalan zaman kolonial. Mbak Ni saat itu tinggal sendirian, tidak memiliki suami ataupun anak. Rumah beliau juga difungsikan sebagai toko perabot rumah tangga saat itu. Saat saya berkunjung ke Babat lagi tahun 2010, suasana kota Babat masih belum banyak berubah. Rumah Bude Zainab dan rumah Mbah Ni juga masih terlihat sama seperti saat saya masih tinggal di sana tahun 87 silam. Selain pengalaman menyenangkan dengan para tetangga dan teman main di sana, tinggal di bangsal tua di kota tua Babat ternyata tidak hanya menyisakan kisah penuh keceriaan masa kecil, tapi juga kisah mistis dan kejadian menyeramkan yang nyaris menghilangkan nyawa seseorang. Kejadian-kejadian misterius yang terjadi di bangsal tua tempat tinggal kami tidak hanya dialami oleh 1 atau 2 orang pekerja, tapi banyak pekerja yang mengalami kejadian serupa. Dan satu hal yang paling membuat ngeri para pekerja adalah kejadian-kejadian misterius itu hanya dialami oleh pekerja yang masih single atau pekerja yang tidak membawa serta keluarganya ke Babat. Kejadian-kejadian ganjil bermula ketika suatu malam saat para pekerja bercengkrama sambil merokok di halaman belakang bangsal tempat tinggal kami. Salah seorang dari mereka tiba-tiba mengatakan baru saja melihat seorang perempuan berdiri sambil melambai-lambaikan tangan di bawah pohon mangga yang terletak di bagian paling ujung kompleks rumah Haji Yasin. Tapi karena teman-teman yang lain tidak ada yang melihat perempuan yang dia maksud, kejadian itu jadi seperti angin lalu saja, dan pekerja yang lain hanya menganggapnya sedang berhalusinasi atau dia sedang mabuk. Tapi ternyata kejadian itu hanyalah awal dari rentetan kejadian ganjil yang terjadi di situ. Di bangsal tua ini, kamar mandi tidak terdapat di masing-masing kamar. Kamar mandi yang kami gunakan bersama berada di halaman belakang di luar bangunan bangsal. Meski tidak terlalu jauh dengan bangunan utama, tapi letaknya yang terpisah di belakang membuat banyak penghuni bangsal tidak suka berlama-lama kalau harus ke kamar mandi itu, apalagi saat malam hari. Seperti malam itu, saat salah seorang pekerja harus ke kamar mandi. Saat dia akan melangkah keluar dari pintu belakang, dia melihat seorang perempuan yang bukan salah satu penghuni bangsal duduk di samping kamar mandi. Saat pekerja itu masih terkejut dengan sosok yang dilihatnya, perempuan itu tiba-tiba sudah menghilang. Seketika pekerja itu mengurungkan niatnya dan kembali ke ruang tengah bangsal tempat kami biasa berkumpul. Di situ dia menceritakan kejadian menakutkan yang baru saja dia alami. Dan lagi-lagi masih banyak yang tidak percaya dengan ceritanya, meskipun dia adalah orang kedua yang melihat sosok perempuan itu. Di waktu-waktu berikutnya, semakin banyak pekerja yang menceritakan pengalaman yang sama, melihat perempuan di area proyek. Ada yang melihatnya di halaman belakang, ada yang melihatnya di rumah yang sedang mereka bangun, ada juga yang melihatnya berdiri di dekat pagar rumah Haji Yasin yang kebetulan juga terdapat satu pohon beringin besar di situ. Satu kejadian yang paling menakutkan bagi penghuni bangsal adalah saat kakak perempuan ibu saya datang berkunjung ke Babat. Ibu saya adalah orang asli Lamongan. Beliau berasal dari salah satu desa di Lamongan yang berbatasan dengan Kabupaten Jombang. Jadi, jika dibandingkan Bude harus mengunjungi kami di Malang, berkunjung ke Babat tentulah jauh lebih mudah dilakukan karena masih jauh lebih dekat daripada kalau kami tinggal di Malang. Hari itu Bude saya datang, seperti biasa kami sangat senang menyambut beliau. Begitu juga dengan Bude, beliau sangat sayang sama saya dan kakak saya. Bude saya ini tidak pernah menikah sampai akhir hayatnya. Beliau meninggal sekitar tahun 2016 lalu. Bude saya ini tidak pernah menerima lamaran laki-laki yang meminta dia jadi istrinya. Ada beberapa laki-laki yang mendekatinya, tapi semua dia tolak. Memang bude saya ini orangnya sedikit aneh. Bukan terbelakang atau memiliki gangguan mental, hanya aneh saja. Dan setiap kali ditanya mengapa dia menolak lamaran laki-laki, biasanya dia hanya menjawab karena dia tidak tega jika satu hari dia harus ikut suaminya dan meninggalkan ibunya sendirian. Di Babat, Bude tinggal selama beberapa hari. Dan satu hari, entah bagaimana ceritanya,
Bude yang pada dasarnya orang yang sudah aneh ini tiba-tiba tertawa-tawa sendiri dan tiba-tiba langsung bengong seperti orang melamun dengan pandangan kosong. Ibu saya awalnya tidak terlalu menghiraukan sikap aneh kakaknya karena memang orangnya aneh. Mungkin dipikir ibu saya, Bude sedang mengingat kejadian lucu atau apa, sehingga dia tertawa-tawa sendiri. Tapi sikap Bude ini ternyata tidak hanya terjadi sekali atau 2 kali. Pernah 1 kali saat sedang ngobrol dengan ibu saya, Bude tiba-tiba bengong, pandangannya langsung kosong. Bahkan saat ibu saya memanggil-manggil dia, Bude saya tidak bergeming, bahkan sampai beberapa saat dia baru tersadar. Saat ditanya kenapa dia tiba-tiba bengong, Bude pun tidak bisa menjawab dan hanya mengatakan dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Khawatir dengan keadaan kakaknya, ibu saya membawa Bude ke Malang untuk berobat pada seorang ustadz yang biasa dipanggil Ustadz Slamet. Di hadapan Ustadz Slamet, Bude dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Seperti di ruqyah, Ustadz Slamet mencoba mencari tahu apakah sikap aneh Bude ini karena gangguan jin atau bukan. Setelah beberapa saat proses pengobatan berlangsung, Ustadz itu pun mengatakan hal yang membuat bulu kuduk merinding pada ibu saya. Benar saja, ada sosok makhluk halus yang mengikuti Bude dan sesekali merasukinya. Itulah yang menyebabkan terkadang Bude bersikap aneh. Ustadz Slamet kemudian melakukan mediumisasi untuk berkomunikasi dengan makhluk itu. Dan saat ditanya siapakah sosok yang sedang berada di tubuh Bude, dengan suara berat Bude saya menjawab, "Aku Sringgati, sing jogo Bengawan Solo." Sontak jawaban Bude saya membuat ibu saya kaget dan takut. Ustadz Slamet lalu mencoba mencari tahu lebih dalam tentang penghuni gaib bangsal tua tempat kami tinggal itu. Dari komunikasi mata batin yang dilakukan Ustadz Slamet, Sringgati mengatakan bahwa bangsal tua yang kami tinggali itu dulunya adalah salah satu pabrik pengolahan beras milik Belanda, tempat dia bekerja sebagai buruh di sana kala itu, mungkin sekitar awal tahun 1900-an. Saat itu ada seorang centeng atau mandor yang jatuh hati pada Sringgati dan ingin menjadikannya istri yang kedua. Tapi Sringgati tidak menerima permintaan sang mandor. Sang mandor pun kesal dan sakit hati lantaran cintanya ditolak. Dia lalu memperkosa dan membunuh Sringgati. Mandor itu kemudian menyuruh anak buahnya untuk membuang jasad Sringgati di Bengawan Solo, yang saat itu aliran airnya masih sangat deras karena di masa itu Belanda belum membangun tanggul di sisi Bengawan Solo di kota Babat. Kematian Sringgati yang tragis membuat arwahnya terus menghantui air deras itu sampai beberapa generasi hingga bangunan itu berganti pemilik dan beralih fungsi. Hingga saat ini, memang masih banyak terdapat beberapa bangunan bekas pabrik pengolahan maupun gudang beras peninggalan zaman Belanda di Babat, dan sebagian sudah terbengkalai. Jawaban lain yang kemudian dilontarkan oleh Sringgati juga tidak kalah mengejutkan. Sosok Sringgati ini mengatakan bahwa dia adalah pengikut Onggo Inggi, makhluk halus yang menguasai aliran sungai Bengawan Solo. Sayangnya, setelah menyebutkan tentang makhluk halus penguasa Bengawan Solo ini, Sringgati sudah sulit untuk ditanyai lebih jauh lagi, seperti ada sesuatu yang membuatnya tidak berani untuk berbicara lebih banyak. Ustadz Slamet kemudian melanjutkan proses pengobatan dan berusaha untuk melepaskan sosok Sringgati dari tubuh Bude saya. Tapi sepertinya pengobatan pertama ini belum berhasil membuat Sringgati pergi. Karena setelah pengobatan itu, sikap aneh Bude saya masih sering terulang. Hingga bertahun-tahun bahkan saat kami sudah tidak tinggal di Babat lagi. Setelah rentetan peristiwa mistis, penampakan sosok perempuan, dan kejadian yang menimpa Bude saya di Babat, banyak pekerja yang mulai merasa tidak nyaman tinggal di sana. Perlahan sebagian pekerja memutuskan untuk memulangkan keluarganya ke Malang. Meski begitu, bangsal itu masih tetap ramai oleh pekerja yang masih tinggal di sana. Kami juga masih tinggal di sana dengan beberapa keluarga yang tersisa. Tapi rupanya kejadian mistis tidak berhenti di situ. Suatu malam di tahun-tahun terakhir pengerjaan proyek rumah itu, para pekerja telah menyelesaikan pekerjaan hari itu dan memutuskan untuk beristirahat. Seperti biasa mereka bercengkrama di ruang tengah bangsal sambil merokok sebelum masuk ke kamar masing-masing untuk tidur. Salah seorang teman bapak yang bernama Sutarji merasa sangat lelah.
dan memutuskan untuk pergi tidur saat teman-teman yang lain masih mengobrol. Selang beberapa waktu, teman-teman yang lain juga sudah mulai tidak bisa menahan kantuk dan memutuskan untuk masuk ke kamar masing-masing. Saat melewati tengah malam, sekitar jam 1 atau jam 2 malam, tiba-tiba Sutarji keluar dari kamarnya tanpa memakai baju dan hanya mengenakan celana dalam. Karena cuaca di Babat memang lumayan panas, jadi bukan hal aneh kalau seseorang memilih untuk tidur hanya memakai pakaian dalam. Sutarji dengan pandangan kosong melangkah keluar dari bangsal menuju jalan raya. Sutarji terus berjalan menuju ke arah jembatan kembar yang berjarak hampir 1 kilometer dari rumah Haji Yasin. Sutarji terus melangkah ke arah jembatan, seolah ada seseorang yang menuntunnya berjalan. Dia terus berjalan hingga sampai di tengah jembatan. Masih dengan tatapan mata yang kosong, Sutarji berhenti dan berdiri tepat di pinggir jembatan. Entah apa yang akan dilakukan Sutarji di jembatan itu. Bertepatan saat Sutarji berdiri di pinggir jembatan, ada seorang pedagang sayur yang berjualan di pasar Babat melintas di jembatan itu. Melihat ada seseorang tanpa pakaian berdiri di jembatan, pedagang itu pun mendekati Sutarji dan bertanya apa yang sedang dia lakukan di situ. Melihat Sutarji masih diam dengan pandangan kosong, pedagang itu lantas menepuk-nepuk bahu Sutarji seperti berusaha menyadarkannya. Selang beberapa saat, Sutarji tersadar dan kebingungan dengan situasi yang terjadi saat itu. Pedagang itu kemudian bertanya kepada Sutarji apa yang dia lakukan di jembatan itu dan di mana dia tinggal. Sesaat Sutarji mulai sadar. Pedagang itu pun kemudian menemani Sutarji kembali ke rumah. Karena dari jembatan kembar, rumah Haji Yasin memang searah dengan pasar Babat. Pedagang itu mengantar Sutarji sampai ke bangsal. Saat Sutarji kembali, beberapa temannya termasuk bapak dan ibu saya terbangun mendengar kedatangannya. Pedagang itu pun kemudian menceritakan kalau dia menemukan Sutarji berdiri di pinggir jembatan kembar dalam keadaan hanya memakai celana dalam. Saat Sutarji sudah mulai tenang, ia lalu menceritakan apa yang telah terjadi. Saat memutuskan untuk tidur, awalnya tidak ada kejadian apa-apa. Hanya saja Sutarji kemudian seperti bermimpi atau mungkin sudah berada di dimensi lain. Di dalam mimpinya, dia merasa sedang bersama seorang perempuan cantik yang sosoknya sering diceritakan oleh teman-temannya. Perempuan itu mengaku bernama Sringgati. Dan kemudian perempuan itu mengajak Sutarji ke rumahnya. Sutarji yang seperti terhipnotis menurut saja saat perempuan cantik itu menuntunnya hingga sampai di jembatan kembar. Sampai saat Sutarji disadarkan oleh pedagang sayur tadi. Mungkin jika Allah tidak mempertemukan Sutarji dengan pedagang sayur itu, Sutarji tidak akan tertolong dan berhasil dijerumuskan Sringgati ke Sungai Bengawan Solo. Tapi syukurlah, Sutarji masih dilindungi oleh Allah, sehingga Sringgati tidak berhasil melakukan niat jahatnya dan menyelesaikan tugasnya membawakan tumbal manusia untuk Onggo Inggi, siluman air penguasa Sungai Bengawan Solo. Beberapa tahun setelah kami sudah tinggal di Malang, bude saya di kampung masih sering mengalami gangguan-gangguan oleh sosok Sringgati. Sehingga ibu saya memutuskan untuk membawa bude kembali berobat ke Ustadz Slamet. Pada proses pengobatan yang kedua inilah kami memperoleh jawaban dari Sringgati tentang sosok makhluk penunggu Bengawan Solo yang dia sebut Onggo Inggi. Sringgati mengatakan bahwa sebagai pengikut Onggo Inggi, dia memiliki tugas khusus, yaitu mencari tumbal untuk dipersembahkan kepada Onggo Inggi. Konon Onggo Inggi adalah makhluk halus yang mendiami kawasan Bengawan Solo dan memiliki kerajaan gaib di situ. Onggo Inggi adalah siluman air berwujud mirip ikan dengan tubuh manusia. Ada juga legenda yang menyebut bahwa Onggo Inggi adalah siluman yang berwujud ular naga. Dan tumbal yang diminta oleh Onggo Inggi adalah sebagai kompensasi atas pembangunan jembatan Kembar Widang yang sudah mengganggu ketenangan wilayahnya saat itu. Sementara itu, selang beberapa waktu setelah kejadian yang menimpa Sutarji, salah seorang teman bapak yang lain juga mengalami hal serupa seperti yang dialami oleh Sutarji. Hanya saja, saat itu ada seorang temannya yang lain yang melihatnya berjalan keluar dari bangsal dan segera menyadarkannya. Dan keadaan bude saya juga semakin membaik setelah pengobatan yang kedua itu.
beliau sudah tidak pernah lagi kerasukan sosok Seringgati. Itulah satu kisah yang pernah benar-benar terjadi saat kami masih tinggal di kota Babat Lamongan. Dan hingga saat ini kami sudah tidak pernah lagi mendengar tentang kisah atau cerita tentang sosok Seringgati, penghuni bangsal tua itu. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Dan bagi kalian yang menyukai cerita saya, silakan klik like dan subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng. Sampai jumpa!